ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat, salah seorang daripada kalian yang melihat kemungkaran, apa yang harus dilakukan? Ubah dengan tangannya kalau dia mempunyai kekuasaan. Kalau dia nggak punya kekuasaan, ubah dengan mulutnya. Kalau dia bisa memberikan nasihat. Kalau dia tidak bisa memberikan nasihat, paling tidak hati jangan pernah menerima. Kita orang yang tidak punya kekuatan apapun. Yang kita hadapi adalah kekuatan yang jauh besar, jauh lebih besar. Oleh sebab itu, paling tidak jangan pernah di dalam hati pun kita ridho akan kemungkaran yang ada di depan mata kita. Kalau di dalam hati kita pun ada ridho akan kemungkaran apapun, baik itu bentuk maksiat atau kemungkaran kezaliman, kalau di dalam hati kita ada sifat ridho akan apa kezaliman tersebut yang dilakukan, maka di saat inilah tidak ada namanya iman yang di dalam hati kita. Oleh sebab itu, semua tergantung porsi kita masing-masing. Ya, nggak bisa kita sebagai orang tua punya anak berbuat mungkar, terus kita dalam hati aku nggak ridho apa yang dilakukan oleh anakku. Enggak. Kenapa? Kita punya kekuasaan. Oleh sebab itu, yang pertama kali disebut oleh Nabi, pakai dulu kekuasaan. Tangan itu maksudnya kekuasaan, bukan main pukul, enggak, kekuasaan. Kita semua punya kekuasaan kepada anak kita, kepada istri kita. Oleh sebab itu, jangan langsung masuk ke dalam standar yang paling rendah, pakai hati saja. Oh, saya nggak ridho pakai hati. Sementara kita punya kekuasaan di situ. Selagi kita masih punya kekuasaan, ubah dulu dengan kekuasaan kita. Anak kita berbuat kesalahan, nggak bisa. Aduh, aku udah capek bilangin. Oh enggak, dia adalah di bawah tanggungan kita. Lakukan tindakan-tindakan yang membuat dia tidak bisa lagi berbuat kemungkaran tersebut. Tapi ada orang yang nggak bisa pakai kekuasaan. Tetangga kita berbuat maksiat, kita bukan kepling, kita bukan kades, bukan apapun, cuma tetangga, nasihatin, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau nggak bisa juga, dia itu kalau saya nasihatin, saya yang buat kemungkaran itu adalah pembesar, petinggi. Kalau saya nasihatin, saya pula yang nanti terzalimi. Maka paling tidak di dalam hati cukup tidak mengatakan, tidak meridhoi apa yang dia lakukan. Itu minimalnya iman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.